Dan, kok kamu nggak kerja, Nak? Nggak apa-apa kok, Bu. Aku juga udah izin. Dan aku juga udah deal sama pemilik kontrakan yang dikasih sama Kak Lala tadi pagi. Jadi mulai malam ini, kita udah bisa pindah, Bu. Ibu nggak usah khawatir ya. Masih di sini kalian? Kirain udah pergi. Ini mau pergi kok. Kami nggak bakal ganggu kami sama Kaspi lagi. Jadi kalau kalian mau berduaan, silakan. Bodo amat. Bagus deh. Tapi ibu nyewa kontrakan duit dari mana? Bukannya ibu udah gak punya simpanan uang lagi? Ibu jual perhiasan terakhir Ibu. Perhiasan? Perhiasan yang mana? Nggak mungkin ibu punya perhiasan. Ayah mana ada uang buat beliin ibu yang mahal-mahal kayak gitu? Kak, udahlah. Gak usah banyak nanya. Ini juga bukan urusan kakak, tau nggak? Mau ibu dapat uang dari siapa, dari mana? Sikap ibu aneh banget. Kayak sembunyiin sesuatu. Kalau emang ibu punya perhiasan, kenapa nggak dijual dari dulu aja? Pas pemilik kontrakan lama minta uang diganti insiden kebakaran dulu. Kenapa malah ibu milih biarin Lala bayar pakai uang COC-nya? Aku nggak bisa biarin Meisha curiga dan mikir yang macam-macam soal perhiasan itu. Aku harus cari cara untuk mengalihkan kecurigaan dia. Sikap ibu aneh banget. Kayak sembunyiin sesuatu. Kalau emang ibu punya perhiasan, kenapa nggak dijual dari dulu aja? Pas pemilik kontrakan lama minta uang diganti insiden kebakaran dulu. Kenapa malah ibu milih biarin Lala bayar pakai uang COC-nya? Aku nggak bisa biarin Meisha curiga dan mikir yang macam-macam soal perhiasan itu. Aku harus cari cara untuk mengalihkan kecurigaan dia. Siva, aku pulang duluan ya, soalnya aku udah dijemput sama mamaku. Iya, aku juga ya, Siva. Aku udah dijemput sama Mbak. Iya, hati-hati ya. Dadah. Dadah. Sayang. Sayang, kok papanya nggak dipeluk? Ayo. Ya, Papa. Gitu dong. Masa Tante Lala aja yang dipeluk? Oh, cuma Tante Lala sama Papa doang dipeluk. Om Axel nggak dipeluk. Kata Papa, gak boleh peluk orang sembarangan. Lah, kok sembarangan? Ini kan Om Axel. Om Axel kan temen deketnya Papa juga. Ya, bercanda ke Om Axel. Jangan sedih ya. Oh, cantik banget sih, Pak. Makasih ya. Ya. Oh iya, nanti mana? Mbak Tanti tadi habis telepon Papa. Dia katanya lagi sakit, sayang. Makanya sekarang Papa yang jemput kamu. Yeay, Siva seneng banget Pak. Hari ini Siva bisa ketemu Tante Lala lagi. Oh iya Pak, kemarin Siva gagal Pak bikin puding. Terus hari ini Tante Lala udah janji mau bikin puding bareng sama aku. Buat perbaiki yang kemarin. Sayang, Tante Lalanya kan lagi sibuk, ya? Besok aja ya. Nggak apa-apa kok, Chef. Kalau bikin puding aja, insya Allah saya masih bisa. Oh iya Pak, saya punya ide. Gimana kalau bikin pudingnya di Amor aja? Kan deket dari sini.
Bagus juga ide kamu, Sol. Tapi kamu nggak apa-apa lah. Gak apa-apa, Chef. Kan saya juga nggak luka-luka. Yaudah kalau gitu, kita langsung ke kamar aja ya. Let's go. Sol, Ayo masuk ya. Bapak di sebelah aja. Hah? Saya aja yang nyetir. Hasbi semalam tidur di sini. Berarti ibu perhatiin selama ini dia sering banget bolak-balik apartemen ini, ya? Udah pasti lah, Bu. Kayaknya apartemen ini tuh jadi tempat maksiatnya mereka berdua. Sejak Kamesha diusir sama ayah dulu. Pantesan di sini gerah. Padahal udah ada AC. Ya kan dosa. Dan kamu nggak usah baik ngomong ya. Udah bagus kamu boleh tidur di sini. Asal kalian tahu ya, apartemen ini itu yang bayar Hasbi. Dia udah bayar lunas tahun. Ya masa nggak boleh dia mau tidur di sini? Ya nggak masalah dong. Apa kamu bilang? Apartemen ini yang bayar Hasbi. Berarti selama ini kamu bohongin ibu. Kamu bilang apartemen ini dibayarin sama pacar kamu yang gak jelas siapa, rupanya Hasbi. Benar-benar kamu ya? Ibu udah gak tahan lagi ngadepin segala kebohongan kamu yang gak masuk akal itu. Udah deh Mesya, ibu gak mau tahu ya. Kamu jangan tinggal di apartemen yang Hasbi bayarin ini. Kamu ikut pindah aja sama ibu. Bu, apaan sih, Bu? Udah, Bu, biarin aja Kamesha tidur di sini. Kalau ikut nanti sumpah loh, Bu. Kalian denger ya? Aku juga ogah ikut kalian. Yang mending aku di sini lah, enak nyaman udah dibayarin. Daripada kontrakan kalian yang pasti tidak nyaman. Lagian ibu ya, ibu tuh nggak usah mikirin aku. Aku tuh bisa urus diri sendiri. Aku mau tinggal di mana, kayak sama siapa, kayak ya terserah aku. Urusan aku bukan urusan kalian. Tuh, Bu. Udah, bagus lah. Tapi nanti kalau ada apa-apa, jangan ngemis-ngemis sama aku sama ibu ya. Enggak saya. Ya, Bu. Kita pergi, Bu. Jangan sampai ada yang ketinggalan nih guys. Tempat maksiat. Akhirnya mereka pergi juga. Gak ada lagi yang ganggu gue. Tapi ini gue lihat-lihat Hasbi nyuekin gue terus ya dari semalam. Padahal dia udah nampar gue. Bener-bener gak ada ngerasa bersalahnya. Gue harus bisa bikin Hasbi betah tinggal di apartemen ini. Gue gak bisa diginiin terus. Dan gue harus bisa bikin dia tinggal di sini tanpa ada yang ganggu kita sedikit. Bu, Permisi Bu, Ibu mau bicara dengan kami? Duduk. Hasbi, Rina, saya dapat laporan dari bagian finance dan ternyata kalian sudah melakukan korupsi ya sejak 4 tahun yang lalu bahkan. Dan di sini juga sudah terlihat semuanya kalau jumlahnya wow. Ini jauh lebih besar dari korupsi kamu kemarin. Gimana ini? Jadi mulai sekarang kalian saya pecat.
Sialan si Julian. Katanya bakal rahasiain aib gue kalau gue udah sepakat sama perjanjian harta gono gini dari Lala. Bu, saya mohon Bu, jangan pecat saya Bu, saya minta maaf saya hilang Bu. Saya janji saya bisa perbaiki semua ini. Saya minta tolong Bu, saya minta tolong kasih saya kesempatan Bu, saya mohon Bu. Gini ya Rina, kejujuran dan integritas itu adalah hal yang mutlak yang wajib dimiliki oleh setiap karyawan yang mau kerja di perusahaan saya. Jadi sepertinya kalian udah nggak bisa ditoleransi lagi. Tapi sebenarnya gini Bu, saya sama Julian dan itu udah ini sepakat. kesepakatan yang mana? Keputusan ini sudah disepakati oleh semua komisaris. CEO udah nggak bisa lagi bantu kamu. Dan saya juga sudah pegang semua bukti yang cukup kuat untuk penjarakan kamu. Jadi kalau saran saya, lebih baik kalian keluar secara baik-baik sebelum saya berubah pikiran. Oke. Saya diterima, saya dipecat. Tapi saya mau ambil pesangon dulu. Karena ini kan jatuhnya kami tidak mengundurkan diri. Gimana? Pesangon yang gimana, Hasbi? Kamu tuh masih bagus loh nggak saya penjarakan. Kamu tuh saya pecat karena kamu sudah melakukan pelanggaran yang berat. Kok minta pesangon? Gimana sih?